Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Berjumpa lagi bersama kami. Saya Zaki, penyuluh KPP Pratama Cibinong. Ya, kali ini seperti biasa saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya dengan Kak Salis. Halo, selamat siang kawan pajak. Sama seperti Kak Zaki ya, saya juga penyuluh di KPP Pratama Cibinong. Sehat ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi di Instagram Live ini kita akan bahas informasi pajak terkini ya. Nah, untuk siang ini kita akan bahas tentang CITAS ya, atau Cortex Administration System ya, khususnya nanti di Probis registrasi ini. Sebelum ke Probis registrasi, CITAS itu apa sih Kak? Oke, jadi sebelum kita ke CITAS nih Kak Zaki, ya, kita review kembali ya proses bisnis kita saat ini nih di DJP. Kalau kawan pajak mau daftar NPWP di mana Kak? NPWP di IREG ya Kak ya, IREG pajak ya. Kalau lapor SPT tahunan dan buat billing di websitenya apa? Kalau lapor itu DJP online ya Kak ya? Betul ya. Kalau buat faktur pajak di mana Kak Zaki? Faktur pajak di ini di e-faktur desktop tuh, terus ada lagi yang Innova, terus apa tuh faktur ya? Oke. Ya? Nah itu Kak sebabnya ya. Salah satu latar belakangnya. Nanti kedepannya hampir semua aplikasi pajak itu akan disatukan. Ini bukan hanya aplikasi pajak untuk wajib pajak, tapi juga untuk internal di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti akan diperbaiki sehingga semua proses bisnis akan disatukan dalam satu sistem administrasi perpajakan. Wah, ini menarik ini Kak ya, kawan pajak. Jadi selama ini kan aplikasi kita kan banyak ya. Betul. Oke, mungkin wajib pajak juga bingung. Kita juga di KPP juga bingung ya Kak ya, karena di internal juga banyak. Berarti semua kedepannya itu akan dilebur gitu jadi satu. Betul. Ya. Jadi nanti Direktorat Jenderal Pajak akan mengimplementasikan Cortex, yaitu sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang pertama nih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti, atau disingkat sebagai mantap gitu Kak Zaki. Mantap sekali berarti ya. Nah, ini semoga nanti CITAS ini dapat menjawab keluhan wajib pajak saat ini ya, sama keluhan kita juga di KPP nih Kak ya. Jadi bukan hanya wajib pajak nih ternyata yang ngeluh, kadang petugas pajaknya juga ngeluh nih aplikasinya kok ini banget ya. Ya manusia ya, kadang memang tempat yang berkeluh kesah ya. Namun pimpinan kita nih menjawab beberapa pertanyaan dan keluh kesah tersebut. Jadi kita Direktorat Jenderal Pajak akan menghadirkan Cortex. Semoga nantinya Kak Zaki akan jauh lebih bermanfaat ya untuk wajib pajak dan juga untuk kita semua. Baik, terus tadi lebih bermanfaat ya Kak ya. Emang manfaatnya apa nih nanti Cortex ke depannya? Banyak sekali, namun kita akan sebutkan beberapa ya kepada kawan pajak ya. Nantinya yang pertama, layanan dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran ya, omnichannel, dan dapat dilayani di seluruh KPP atau borderless. Kemudian yang kedua, seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi. Kemudian yang ketiga, administrasi SPT massa lebih efisien dan mudah dengan pre-populated data dari bukti potong dan faktur pajak. Kemudian yang keempat, keamanan data atau informasi lebih andal dan terjaga melalui autentifikasi yang ketat. Ternyata banyak ya manfaatnya ya. Menarik sekali nih kawan pajak nih. Tadi yang saya tangkap nih Kak, salah satunya itu layanan bisa dilayani di seluruh KPP ya, enggak hanya KPP terdaftar. Nah, karena saat ini memang beberapa layanan hanya di KPP terdaftar ya. Iya betul Kak. Sebenarnya saat ini memang ada beberapa layanan ya yang sudah borderless seperti aktivasi e-fin maupun cetak kartu NPP untuk orang pribadi. Kedepannya layanan borderless ini akan diperluas. Jadi ya betul juga ya, berarti saat ini juga ada yang borderless ya, tapi nanti akan diperluas ya. Juga sekarang juga sebenarnya sudah banyak yang online ya Kak ya, yang nggak harus ke KPP tuh ya, kawan pajak yang bisa di rumah ya Kak. Ya betul, jadi kita sih pengennya ya Kak, semua layanan itu online, namun memang tidak memungkinkan untuk semua wajib pajak mengubah pola kebiasaan secara mendadak. Jadi nanti kita masih dalam bertahap ya Kak ya. Wajib pajak bisa memilih apakah mau online ataukah mau offline. Jadi biar di TPT pun wajib pajaknya berkurang Kak yang datang. Jadi
walaupun nanti online semua ya Kak ya, tapi masih dibuka ya. Betul, layanan offline-nya masih dibuka. Oke, terus di konteks nanti tadi proses bisnisnya itu apa aja Kak yang akan berubah? Oke, sebenarnya ada beberapa, ada banyak proses bisnis yang ada di konteks, namun ada 5 proses bisnis yang utama yang harus wajib pajak tahu karena memang ini bersinggungan ya dengan wajib pajak. 5 proses bisnis itu adalah yang pertama registrasi, kemudian ada pembayaran, pelaporan SPT, taxpayer account management, dan layanan perpajakan. Oke, jadi ada 5 ya yang sangat bersinggungan ya Kak dengan wajib pajak ya. Oke, jadi 5 itu kawan pajak kita akan bahas satu persatu di IG Live ini nih ya. Jadi episode ini kita khusus bahas tentang probis registrasi ya Kak ya. Nah, di probis registrasi ini, registrasi itu pendaftaran ya kawan pajak ya. Jadi itu apa aja Kak yang akan berubah? Oke, yang pertama ya akan meningkatkan kemudahan untuk melakukan proses registrasi meliputi pendaftaran, kemudian perubahan data dan status wajib pajak serta penghapusan dan pencabutan PKP. Kemudian yang kedua, memberikan kesederhanaan administrasi wajib pajak badan melalui format NPWP 16 digit dan WP cabang melalui penggunaan ITKU. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan administrasi perpajakan melalui penggunaan satu NPWP untuk satu entitas, dan yang keempat adalah memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Begitu Kak Zaki. Ya, ada beberapa ya Pak pajak. Nah, berarti probis ini sebenarnya sudah berjalan ya Kak. Tadi kan ada NPWP ya. Kan sekarang kan sudah tuh ya udah diimplementasi. Walaupun masih berjalan ya. Iya betul. Jadi memang penggunaan NIK ini menjadi NPWP sudah dimulai sejak Juli 2022 nih. Nah, untuk mengingatkan juga sekalian nih Kak Zaki kepada kawan pajak ya, jangan lupa untuk memastikan bahwa NIK sudah valid. Caranya adalah tinggal login ke DJP online, kemudian ke menu profil. Nanti di situ apabila NIK-nya sudah valid berarti sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Namun apabila belum valid, silakan segera lakukan pemadanan NIK agar menjadi valid NPWP-nya. Betul sekali kawan pajak, yuk segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP ya. Jadi buka DJP online, lihat di situ kalau NIK-nya sudah valid berarti sudah selesai itu, sudah padan. Kalau NIK-nya belum valid, tinggal isi NIK ya, nama, tempat, dan tanggal lahir sesuai dengan KTP itu sebelum 30 Juni 2024 ya. Jadi tinggal kurang dari 2 bulan lagi nih Kak nih ya. Selain NIK menjadi NPWP ya, nanti apa yang akan berubah? Banyak, tadi sudah disinggung beberapa ya Kak Zaki ya. Contohnya nih tempat permohonan pendaftaran wajib pajak nih, kan sekarang itu pendaftaran dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak nih. Kemudian kedepannya pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan di manapun atau berterus ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi bagi kawan pajak yang sedang di luar kota atau staycation hanya perlu datang ke KPP terdekat, tidak perlu pulang kampung. Sebenarnya kalau daftar NPWP bisa di rumah sekarang udah direct ya, tapi bisa juga datang ke KPP terdekat ya Kak. Ini saya bantu ini Kak karena banyak ya. Yang kedua wajib pajak, yang kedua identitas untuk wajib pajak cabang nih kawan pajak. Nah saat ini kan identitasnya itu NPWP cabang ya, yang tadinya 01, 02 gitu ya. Nanti NPWP cabang, kalau sekarang NPWP cabang itu tidak terintegrasi nih Kak dengan NPWP pusat ya. Nah pelaporan dan pembayarannya pun atas pajak yang terutang ya pada cabang menggunakan NPWP cabang. Jadi bayangkan aja Kak, misal wajib pajak yang cabangnya di mana-mana tuh ya banyak. Nah itu tidak sering terintegrasi kalau sekarang. Nah untuk kedepannya identitas perpajakan untuk PP cabang itu namanya NINCO ya, 16 digit plus 6 digit nomor urut cabang ya. Jadi terus NPWP cabang juga terintegrasi dengan NPWP pusat ya. Pelaporan dan pembayarannya pun cukup di NPWP pusatnya saja ya. Tadi kalau contohnya misal WP sekarang cabangnya banyak tersebar seluruh Indonesia, kalau sekarang kan harus berhubungan dengan masing-masing KPP cabang nih Kak. Nah kalau nanti hubungannya hanya ke KPP pusatnya saja.
jadi lebih praktis untuk pegawai tax atau accounting di perusahaan tersebut. Ya. Oke, kemudian saya tambahkan juga nih Kak Zaki nih, ada saat ini kan kalau misal mau validasi pendaftaran NPWP kan harus melampirkan dokumen ya sebagai syarat pendaftaran. Nah, kedepannya wajib pajak tidak perlu melampirkan dokumen apapun karena saat pendaftaran dilakukan validasi data melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth gitu. Contohnya di Spenduk Capil. Nah, ini sudah berjalan juga Kak untuk WP orang pribadi ya, tidak perlu melampirkan KTP dan WP Badan PT sudah divalidasi AHU Kemenkumham. Gitu. Nanti kedepannya nggak perlu upload lampiran ya? Betul, nggak perlu masih fotokopi KTP. Untuk selanjutnya ya tempat pengajuan permohonan PKP nih Kak. Ya. Nah kalau sekarang PKP kan diajukan kan ke KPP terdaftar ya Kak. Betul. Nah untuk kedepannya rencananya permohonan PKP ini bisa di mana aja Kak? Bisa diajukan ke KPP manapun ya. Nah tapi tetap administrasinya di KPP terdaftar gitu. Jadi contohnya mungkin domisilinya di Cibinong nih ya, tapi yang bersangkutan sedang ada di Jakarta nih Kak. Bisa ngajuin PKP-nya di Jakarta, tapi tetap PKP-nya nanti diadministrasikan di KPP Cibinong. Oke, kemudian ada lagi nih Kak Zaki nih tentang identitas wajib pajak orang pribadi. Nah saat ini kan identitas wajib pajak orang pribadi berupa NPWP adalah identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas nih dengan sumber data lain. Kedepannya nanti NIK sebagai NPWP yang sudah digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data. Gitu. Sangat canggih ya nanti ya. Jadi dengan NIK itu nanti bisa kemana-mana, bisa ke instansi lain juga. Oke, kemudian selanjutnya itu profil wajib pajak ya. Untuk saat ini profil wajib pajak itu terbatas ya dengan identitas yang diinput pada saat pendaftaran ya, dan itu tidak berhubungan dengan wajib pajak lain. Oke, untuk nanti itu akan terdapat namanya daftar unit keluarga ya, DUK ya. Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dan tersedia dalam profil DJP ya. Kalau sekarang kan misal saya sebagai suami nih Kak, di DJP online saya hanya saja nih tidak terintegrasi dengan data istri ya. Nah, tapi untuk ke depannya itu akan terintegrasi dengan data keluarga ya, gitu. Terdapat juga wajib pajak dengan relasinya Pak. Contoh pengurus atau pemilik modal. Nah, itu akan terintegrasi juga tuh. Misal ternyata saya punya PT atau CV di WP mana gitu, itu akan terintegrasi. Kalau sekarang kan belum tuh. Oke, nah ada lagi nih Kak Zaki nih kan saat ini aplikasi pajak terbanyak itu kan menggunakan DJP online ya, selain ada IREK, Info dan lain-lain. Namun memang di DJP online ini masih terbatas fitur-fiturnya, jadi belum ada riwayat pembayaran, tidak ada daftar tunggakan dan lain-lain ya. Nah kedepannya nanti semua aplikasi akan disatukan. Untuk saat ini sementara namanya adalah TP Portal, tapi kita nggak tahu ya kedepannya akan berubah nama apa tidak. Jadi saat ini kita menyebutnya sebagai TP Portal sebagai pengganti DJP Online. Ya, berarti nanti DJP Online akan diganti ya, semuanya disatukan ke, kalau sekarang semuanya namanya TP Portal ya. Oke, betul juga nih Kak, karena beberapa wajib pajak sering tuh nanya tunggakannya, pembayarannya, riwayatnya gimana. Nah nanti nggak perlu tanya ke KPP ya Kak, tinggal lihat di DJP Online gitu, atau di TP Portal ya nantinya. Nah itu sekilas tentang probis registrasi ya, tentang pendaftaran dan data wajib pajak untuk kedepannya di Citas nanti. Ini yang penting nih Kak, Citas itu kapan nih launchingnya? Karena mungkin wajib pajak nggak sabar nih, kita juga mungkin nggak sabar ya. Ini informasi terakhir nih Kak Zaki ya. Oke, ke kawan pajak sekalian menyampaikan juga bahwa informasi yang tadi kita sampaikan itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan dari Citas ini. Jadi dapat berubah sewaktu-waktu ya gitu. Nah, informasi terakhir ini Citas akan launching per 1 Juli 2024 gitu. Kita tinggal tunggu aja nih Kak Zaki apakah memang akan di launching, apakah akan dimajukan bisa jadi ya atau diundur. Gitu. Semoga sih kita pengennya launching sesuai dengan jadwal ya. Tapi kalaupun maju atau mundur itu pasti sudah pertimbangan matang oleh kantor pusat ya. Betul. Intinya sih semoga nanti ketika terimplementasi ya
itu lebih bermanfaat untuk pegawai pajak dan untuk wajib pajak juga. Oke, itu sekilas ya kawan pajak ya tentang CITAS, khususnya probis registrasi. Jadi intinya CITAS itu nanti kedepannya bukan yang sekarang ya, kedepannya probis registrasi dan data wajib pajak itu akan bagaimana. Oke, mau lihat tanya jawab mungkin? Boleh, silakan. Apabila ada pertanyaan kawan pajak bisa disampaikan langsung ya ke IG Live, atau kita juga ada kontak helpdesk di sembari Kak Zaki melihat. Apabila ada pertanyaan, nomor helpdesk kita baru ya kawan pajak ya, dan yang lama sudah tidak aktif. Sekarang kita menggunakan nomor helpdesk yang baru. Saya sebutkan nomornya Kak Zaki ya, di 0859 0859 3500 0403. Oke, jadi ada nomor yang lain juga ya, validasi NPWP dan PKP. Terus kalau misal kawan pajak butuh bantuan juga bisa ke helpdesk KPP, atau untuk tutorial bisa lihat di YouTube KPP Cibinong. Satu lagi mengingatkan kawan pajak untuk semua layanan perpajakan di KPP tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi hati-hati kalau ada yang meminta biaya. Oke, untuk mungkin sekian ya Kak Salis untuk IGLIF kali ini. Nanti untuk probis berikutnya masih ada 4 lagi, itu akan disampaikan ya, nanti diinformasikan kemudian. Tunggu aja ya Next Talk episode berikutnya. Oke, sampai jumpa kawan pajak semua, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih, selamat siang.